Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Dwi Andini. Saya berasal dari Pendidikan Geografi NIM 1704 05054. Dan saya di sini akan memasuki materi yang pertama, pengertian geografi, dan yang kedua, konsep geografi dan jenis-jenisnya. Geografi berasal dari bahasa Yunani. Geografi berarti bumi dan grafin berarti tulisan. Jadi, secara harfiah, geografi berarti tulisan tentang bumi. Oleh karena itu, geografi sering juga disebut ilmu bumi. Dan di sini juga ada beberapa macam tentang geografi menurut para ahli. Yang pertama, menurut para ahli Harshor 1960, geografi adalah disiplin ilmu yang berusaha untuk menguraikan dan menginterpretasikan karakter variabel dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dan yang kedua ada Fielding 1974 yang berarti geografi studi tentang lokasi dan tatanan fenomena pada permukaan bumi dan proses-proses yang menyebabkan distribusi fenomena tersebut. Yang ketiga ada Yeats and Hart 1979. Geografi adalah ilmu pengetahuan tentang perkembangan nasional dan pengujian terhadap teori-teori yang menjelaskan dan memperkirakan distribusi spasial dan lokasi berbagai karakteristik dari permukaan bumi. Ruang lingkup geografi. Geografi sebagai ilmu terus berkembang. Perkembangannya begitu luas sehingga para pakar geografi cenderung untuk membagi menjadi cabang-cabang ilmu pembantu guna menunjang pengetahuan geografi. Permukaan bumi dapat dikelompokkan menjadi 3 lingkungan, yaitu yang pertama, lingkungan fisik atau abiotik adalah segala sesuatu sekitar manusia yang berupa makhluk tak hidup. Misalnya, tanah, udara, air, dan sinar matahari. Dan yang kedua, lingkungan biologis atau biotik adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk hidup seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Dan yang ketiga, ada lingkungan sosial. Segala sesuatu di sekitar manusia yang berwujud tindakan atau aktivitas manusia baik dalam hubungannya dengan lingkungan alam maupun hubungan antar manusia. Ilmu penunjang geografi. Ilmu yang menerangkan aspek fisik meliputi geografi matematik, geologi, geomorfologi, meteorologi, oseanografi, dan sebagainya. Ilmu yang menerangkan aspek sosial seperti antropologi, geografi ekonomi, geografi politik, dan sebagainya. Aspek fisik yang pertama, geografi matematik, yaitu astronomi atau ilmu falak. Ilmu yang objeknya mempelajari benda-benda langit, bumi sebagai satelit, matahari sebagai bintang-bintang di langit. Yang kedua ada geologi, yaitu ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, asal kejadian, struktur, komposisi, dan sejarahnya, atau termasuk perkembangan kehidupan dan proses alamiah yang membuat perkembangannya hingga sampai sekarang. Dan di sini juga geologi meliputi cabang-cabang ilmu sebagai berikut.
Yang pertama ada kristalografi, mineralogi, dan petrologi. Dan yang kedua ada struktur geologi dan geofisika. Dan yang ketiga ada stratigrafi dan historis geologi. Yang keempat ada geologi fisik dan geomorfologi. Di sini geomorfologi menjelaskan yaitu ilmu yang objeknya tentang bentuk-bentuk permukaan bumi dan segala proses yang menghasilkan bentuk-bentuk tersebut. Proses yang dominannya adalah pelapukan dan erosi. Dan ada juga meteorologi menjelaskan yaitu ilmu yang objeknya mempelajari atmosfer, udara, cuaca, suhu, angin, awan, hujan, radiasi, matahari. Dan oceanografi juga menjelaskan ilmu yang objeknya mempelajari perairan, laut serta gerakannya, pasang surut, arus, kedalaman, temperatur, kadar garam, dan nilai ekonomisnya. Juga tentang geologi dasar laut. Nah, objek studi geografi. Atmosfer atau ruang angkasa atau antariksa yang sangat menarik untuk dijadikan penelitian. Ternyata di ruang angkasa penuh dengan benda-benda langit yang jumlahnya tak terhingga atau miliaran dan mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ada yang disebut bintang sejati atau bintang tetap, planet atau bintang beredar, komet atau bintang berekor, meteor atau bintang beralih, bulan atau satelit, planetoid atau asteroid, dan debu kosmis atau demu udara. Objek benda-benda langit diselidiki oleh ilmu astronomi. Keadaan cuaca, angin, awan, hujan diselidiki oleh ilmu meteorologi. Keadaan iklim diselidiki oleh ilmu klimatologi. Dan geosfer kulit bumi itu keadaannya berlapis-lapis. Lapisan yang paling luar tebalnya 40 km yang terdiri atas lapisan sial, dan lapisan sima terletak di bawahnya. Kedua lapisan ini disebut kerak bumi atau kulit bumi atau litosfer. Lapisan di bawah ini, kerak bumi, adalah lapisan plastik. Tebalnya 2900 km. Disebut lapisan selubung atau mantel. Hidrosfer atau perairan hidrosfer adalah perairan yang mengelilingi bumi berupa samudra, laut, sungai, danau, gletser, air tanah, matahari, dan sebagainya. Perbandingan luas perairan dan luas daratan bumi adalah 72:28. Keadaan laut mengenai air serta gerakannya, pasang surut, arus laut dalamnya, suhunya, kadar garamnya, dan nilai ekonomisnya diselidiki oleh oceanografi. Sedangkan hidrografi adalah ilmu yang mempelajari hubungannya dengan pencatatan survei, pemotretan laut, danau, sungai. Nah, di sini juga kita memasuki jenis-jenis konsep geografi yang akan kita ketahui. Yang pertama, penghargaan budayawi terhadap bumi. Manusia pada masa yang berbeda-beda
dalam sejarah, menangkap dan menafsir lingkungan alamnya berbeda-beda. Menurut negerinya dan menurut pandangan hidupnya, misalnya pandangan religius dari orang Jawa terhadap Laut Selatan, pandangannya terhadap hutan roban atau Pekalongan yang keramat di masa dulu. Dan sekarang hutan tersebut digunduli. Dan yang kedua ada konsep regional atau wilayah. Suatu wilayah dipandang memiliki homogenitas dalam hal bentuk bentang alamnya atau disebut landscape dan corak kehidupannya, mata pencarian, mentalitas penduduk. Misalnya daerah Wonogiri Selatan sebagai daerah kapur atau disebut kars. Kondisi di sana dapat mudah digeneralisasikan. Tanah tandus, penduduk miskin, gizi jelek, pola migrasi kuat, dan pekerjaan keras yang bersemangat. Yang ketiga ada ciri-ciri khusus keadaan wilayah atau areal coherences, hubungan antar unsur alam dalam suatu wilayah menghasilkan suatu proses yang memberi ciri khusus kepada wilayah yang bersangkutan. Misalnya di daerah Kabupaten Boyolali, kombinasi yang menguntungkan antara keadaan curah hujan, suhu, vegetasinya, jenis tanah, dan topografi menjadikan wilayah ini sebagai penghasil susu dan daging ternak baik dari sapi maupun kambing. Yang keempat ada lokasi-lokasi atau location adalah posisi pasti dalam ruang. Dalam geografi, lokasi mempunyai dua makna, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi di permukaan bumi yang ditentukan oleh sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Disebut juga lokasi mutlak. Contohnya seperti Jalan Jenderal Sudirman Kampling 121 Jakarta. Sedangkan lokasi absolut berguna untuk menentukan fenomena atau gejala dalam ruang di permukaan bumi atau dalam peta. Dan yang kedua, ada lokasi relatif. Adalah lokasi sesuatu objek yang nilainya ditentukan oleh objek-objek lain di luarnya. Contoh, lokasi desa A jauh dari kota dan jauh dari jalan raya dibanding lokasi desa B yang terletak dekat kota dan di pinggir jalan raya. Lokasi A, lokasi relatif lebih baik dibanding dengan lokasi B bila ditinjau dari nilai aksesibilitas atau keterjangkauannya. Lokasi relatif lebih penting dibanding lokasi absolut dalam studi geografi. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang pengertian geografi dan konsep-konsep geografi. Mungkin hanya sampai di sini saya bisa menjelaskan tentang geografi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.